Nah, kemudian teman-teman untuk warga yang kedua, ini mungkin kalian melihat di belakang saya ini ada bangunan rusak, bangunan rumah yang rusak sekali. Tetapi di balik bangunan rusak ini sebenarnya itu ada kehidupan. Bahkan ada dua kepala keluarga yang hidup di balik bangunan rusak ini. Nah, ini adalah bangunannya. Saya akan mengajak kalian untuk langsung ke lokasi yang masih bisa mereka gunakan untuk hidup. Nah, jadi ini posisi di belakang. Nah, dari bangunan rusak ini yang tersisa hanya di bagian belakang ini. Nah, ini adalah bagian dapur. Jadi, nah, di kesini terus. Nah, ini bagian belakang rumah yang tadi ya, yang tadi hancur itu. Nah, kurang lebih ini bagian belakang tadi. Kalau kalian lihat tadi bagian depannya, nah ini bagian belakangnya yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal. Nah, teman-teman, saya mencoba mau bertanya langsung kepada si pemilik rumah, yaitu yang berstatus sebagai kepala keluarga di rumah yang tadi saya shoot itu ya. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Sanudin. Nah, Bapak Sanudin. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ngajak kalian buat ngeliat keadaan dalam rumahnya gimana. Dan kepada Bapak Jaki, inilah fakta sebenarnya yang di lapangan, yang memang mereka adalah keluarga yang sebenarnya pantas untuk mendapatkan bantuan, tetapi faktanya mereka tidak mendapatkan. Nah, ini adalah dalam ruangan tadi ya, di mana dapur dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, dan ini ada dua kepala keluarga, yaitu yang pertama, dapur ini dibagi menjadi 3 ruangan. Jadi ruangan yang sebelah sini adalah kamar yang dijadikan oleh anaknya yang sudah berkeluarga, mempunyai anak 1. Dan di kamar sebelah sini, ini digunakan oleh ayah dan ibunya yang juga mempunyai anak 1. Nah, dan di bagian sini di tengah, nah ini mereka fungsikan sebagai ruang buat nonton TV, dan di sebelah sini juga mereka jadikan sebagai dapur. Di sini ada rak piring. Nah, Bapak Sanudin ini sehari-hari pekerjaannya sebagai apa, Pak? Ya apa aja, kula-kulit sawah orang gitu, lumayan lah buat makan. Nah, terkait COVID-19 ini, Pak, kan banyak dikeluhkan oleh masyarakat ya. Betul. Dari yang bekerja diliburkan, kemudian yang berjualan pun tidak bisa. Nah, Bapak sendiri semenjak terkena dampak dari COVID-19 ini, yang Bapak rasakan apa, Pak? Sangat susah sekali, usaha udah susah, segala macet. Jadi kami cuman ya sebegini aja, bikin kandang ayam begini. Habis nggak ada kerjaan yang lain, punya penghasilan. Nah, terkait bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada warga-warga yang tidak mampu, katanya itu pun dikatakan oleh Bapak Presiden, dikatakan juga oleh Bapak Bupati bahwa akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang terdampak COVID-19. Untuk Bapak sendiri, apakah ini sudah ada pendataan, apa mungkin sudah mendapatkan bantuan atau bagaimana, Pak? Data sudah, surat kartu keluarga sudah diserahkan, KTP sudah diserahkan. Nyatanya sekarang ini nih nggak ada sama sekali, 1 liter pun nggak ada sampai ke sini. Nah, Bapak Jaki, jadi inilah fakta yang memang dialami dan dirasakan oleh justru yang warga memang seharusnya mendapatkan, justru mereka malah tidak tersentuh sama sekali oleh bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah. Tetapi di wawancara Bapak Jaki ada mengatakan bahwasanya nanti kalau memang anggaran dari COVID-19 ini tidak mencukupi, lalu akan mengambil dari anggaran-anggaran lain. Contoh ada yang bantuan dari pemerintah provinsi dan lain-lain. Nah, untuk Bapak sendiri apakah mendapatkan bantuan selain dari bantuan COVID-19, contoh dari PKH, BLT atau apapun? Nol, nggak ada sama sekali. 1 pun nggak ada bantuan, nggak ada. Cuman katanya dong ada dengan orang-orang dapat, kita sama sekali belum pernah, dari dulu belum pernah. Nah, padahal Pak, mereka ini mempunyai anak yang masih sekolah. Posisi kelas berapa anak, Pak? Kelas berapa? 5 kelas 5. Nah, jadi beliau juga mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah, yaitu kelas 5 SD. Dan ada 1 istri. Kemudian yang tadi saya shoot adalah bagian rumah yang hancur, kemudian mereka tinggal di bagian dapur. Nah, mereka itu hidup dengan 2 keluarga. Jadi anaknya yang 1 sudah berkeluarga, mereka bagi tempat dalam ruangan yang begitu sempit. Nah,
yang katanya warga yang memang termasuk kepada surat edaran yang ada di pemerintah kabupaten akan mendapatkan bantuan, nyatanya mereka yang jelas-jelas sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ternyata sampai sekarang belum mendapatkan juga ya Pak, dalam bentuk apapun. Belum apapun. Nah, jadi seperti inilah Pak Jaki faktanya. Jadi mereka bahkan belum mendapatkan bantuan dalam jenis apapun, bahkan untuk 1 liter beras saja belum ya Pak? Belum sama sekali. Nah, belum sama sekali. Seandainya Pak video ini disaksikan oleh Bapak Bupati, Bapak Jaki yang terhormat, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Bupati? Saya, ya tolong Pak, kami ini keluarga yang tidak mampu, tolong diperhatikan, jangan sampai bantuan itu salah sasaran. Kali nol besar nggak ada sama sekali. Nah, Tolong diperhatikan, tolong dikaji ulang. Jangan sampai yang belum mampu nggak dapat, yang mampu dapat. Itulah saran saya. ya. Kemudian terkait masalah usaha yang Bapak merasakan susah sekali untuk menjalankan usaha apapun memang tidak bisa dijalankan ya Pak? Sama sekali, saya sudah di Jakarta kaki 5, tapi nyatanya tiap gang kan di portal semua. Jangan-jangan untuk usaha, lewat aja udah nggak bisa. Oh, jadi awalnya Bapak bekerja di Jakarta sebagai? Ya, dagang kecil-kecilan. Nah, jadi Bapak Bupati sebelumnya beliau adalah bekerja di Jakarta, tetapi karena di Jakarta pun sudah dilakukan yang namanya PSBB, tidak bisa berkutik ke sana kemari, kemudian beliau memutuskan untuk pulang dan beliau kehilangan mata pencaharian, betul ya Pak? Betul banget. Betul. Nah, jadi selama beliau di kampung ini kan ada keluarga yang harus dihidupi, ada keluarga yang harus ditanggung, tetapi mata pencaharian mereka pun hilang sama sekali ya Pak? Ya, sama sekali kami cuma kulak-kulik di sawah aja gitu. 3 liter dapat buat makan. Gitu Oh doang. iya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ya. sama-sama.